Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Padang Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Leni Herlina dari SD 26 Pasar Ambacang. Saya Elvi Eli dari SD 26 Pasar Ambacang. Saya Fitri Elvira dari SMA Negeri 16 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga gimana, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaiannya, tentang percakapan coaching. Gimana bisa Bu? Bisa. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Fitri lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya dan sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi pada diri Ibu Yuli sebagai coachnya nanti. Begitu Bu. Baik Bu. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot ini sehingga dapat mengiringi coachingnya menggali potensinya nanti. Jadi bagian kompetensi mana nih yang ingin Ibu observasikan? Kompetensi yang ingin saya observasi bulan adalah bagian mengidentifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kuncinya bulan. Terus apa nih indikator ketercapaian yang ingin dicapai Ibu sebagai coach nantinya? Saya dapat menggali potensi coachingnya dengan mengindikator. Misalnya bulan bisa menemukan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya nanti bulan, dan bisa mengatasi permasalahan ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, dan serta coachingnya dapat bertanggung jawab terhadap aksinya. Oke, baik. Silakan Ibu mulai coachingnya ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Elvi, bagaimana kabar Bu Elvi hari ini? Ada sehat? Waalaikumsalam Bu Fit. Alhamdulillah sehat. Tapi ada sedikit yang mengganjal dalam hati. Ada yang mengganjal ya Bu Elvi? Terus kalau boleh tahu, apa yang mengganjal pada diri Ibu sekarang ini? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Kebetulan ada di sekolah saya tentang pembulian siswa inklusi. Baik Bu, jadi indikator bagaimana semua murid Ibu tidak melakukan pembulian terhadap siswa inklusi di sekolah nanti Ibu ya. Terus hubungan dengan itu, dengan tujuan tersebut kita tetapkan 1 sampai 10. Jika 10 berarti sudah tidak ada lagi pembulian di sekolah Ibu. Tapi jika 0 berarti mesti ada sering pembulian di sekolah Ibu. Jadi sekarang kira-kira di sekolah Ibu tingkat pembulian berada di angka berapa ya Ibu Esti? Sepertinya masih pada angka 6 ya. Angka 6 ya Bu. Bisa dijelaskan kenapa masih berada di angka 6? Karena saat ini masih terjadi siswa yang mengejek, yang sering mengejek, mengucilkan temannya di kelas dan lain-lainnya Bu. Berarti Ibu Evi ingin meningkatkan ke angka berapa ini? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk sih Bu, cuma kalau dapat ya Bu bisa di angka 8 lah Bu. Oke, kalau ke angka 8 seperti apa yang akan dilakukan? Rencananya begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, tentang pembulian siswa inklusi, pembulian yang berulang terus menerus kepada siswa yang berkebutuhan khusus
khusus ini. Siswa saya itu mengejek dan mengucilkan teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Berarti siswa yang mengejek temannya ya Ibu. Kira-kira menurut Bu Evi penyebabnya apa itu berarti? Mungkin begini Bu, ketidakseimbangan dari pelaku dan korban melihat temannya berbeda dari yang lain dan merasa dirinya berkuasa di kelas. Kira-kira ada jawaban lain yang menyebabkan melihat temannya berbeda dengan yang lain dan kekuasaan mereka di kelas ya Bu ya? Iya. Begini Bu, pengabaian dan kurangnya perhatian dari keluarga mungkin ya Bu. Mereka mencari perhatian di sekolah, akhirnya mereka mencari perhatian di sekolah sehingga mereka secara tidak langsung membuat psikis temannya terganggu. Memang penyebabnya ya Ibu ya, pasti Ibu ada rencana untuk mencari solusi. Kira-kira apa solusi dari permasalahan guru di sekolah Ibu tersebut? Terkait dari rencana tersebut ya Bu, langkah awal mungkin di saat pembelajaran saya memberikan video bahaya bullying mungkin Bu, dan dampaknya terhadap teman yang dibully, sehingga mereka sadar bahaya pembulian tersebut akan mengganggu psikis temannya. Selain itu juga bekerja sama dengan wali kelas, guru BK dan cepat menangani masalah ini dengan secepatnya. Terkait dengan solusi yang Ibu lakukan, lalu ada hal lain yang Ibu lakukan? Ada Bu, saya juga merencanakan mengusulkan kepada kepala sekolah membuat program ramah anak. Dengan program ini dapat meminimalisir gangguan yang terjadi pada peserta didik, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam belajar dan membuat siswa bahagia. Jadi nampak bully kepada anak tersebut Bu Eleni, tapi juga berdampak juga bagi seluruh siswa yang di sekolah. Untuk mewujudkan rencana tersebut dalam pelaksanaan pasti Ibu membutuhkan dukungan. Kira-kira dukungan siapa aja yang Ibu butuhkan agar rencana ini terlaksana dengan baik? Rencana yang saya butuhkan mungkin dari kepala sekolah itu sudah pasti Bu, karena kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, juga peran dari semua warga sekolah dan berkolaborasi dengan guru kelas atau wali kelas dan guru BK. Terus selain kepala sekolah, guru BK, terus apakah ada dukungan lain dari via internal sekolah kali ya Bu untuk mengatasi bully di sekolah Ibu? Ada Bu, saya juga berencana kerjasama dengan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak atau DP 3A P2KB. Bahkan berencana menghadirkan ke sekolah untuk bisa memberikan materi kalau dari guru sudah bisa, tapi kalau dari orang yang lain mungkin didengarkan. Ibu, jadi langkah Ibu melaksanakan ini udah pasti berdampak positif terhadap sekolah Ibu, terhadap lingkungan sekolah Ibu, dan harapan kita kegiatan ini terlaksana secara kontinus. Kira-kira bentuk pertanggungjawaban apa yang akan Ibu lakukan? Kebetulan saya di sini sebagai wakil kesiswaan ya Bu ya. Saya berkomitmen menggalakkan program ramah anak dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru BK dan juga wali kelas memonitor secara langsung dimulai dari kasus yang terkecil agar tidak terjadi pembulian lagi di sekolah, sehingga permasalahan ini tidak terjadi lagi Bu. Langkah ini Bu Elvi insya Allah itu berjalan dengan baik ya, dan juga berdampak baik bagi sekolah Ibu. Pastinya sekolah Ibu akan menjadi sekolah ramah anak sesuai yang diceritakan oleh sekolah. Setelah itu pencapaian dari awal sampai akhir, ternyata Ibu sendiri secara tidak sadar sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan bully di sekolah Ibu ya. Terus bagaimana ini Ibu sekarang ini, apakah
apakah masih ada yang mengganjal Ibu? Ya, alhamdulillah Bu, sekarang setelah ngobrol dengan ibu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Alhamdulillah ya Bu, berarti sekarang nggak ada keluh kesah Ibu lagi ya. Apakah masih ada yang dibicarakan lagi Ibu selain dari masalah bully tadi Ibu? Kira-kira cukup Bu. Jika nanti ada pelaksanaan, saya menemukan hambatan dan membutuhkan bimbingan, saya akan menghubungi Ibu lagi ya. Siap Bu, saya akan senang hati selalu terbuka bantu Ibu. Saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah mempercayai saya, mengungkapkan keluh kesahnya ke saya. Pembelajaran ini untuk saya juga. Kalau saya tidak ada lagi, saya doakan agar rencana Ibu di sekolah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvi. Alah melatih nih, ini dalam belum. Selamat siang Bu Pit. Selamat siang, boleh. Tadi sudah melakukan coaching ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Sudah menjadi indikator tercapai pengembangan diri yang diinginkan kan? Alhamdulillah Bulen sudah tinggal meningkatkan hasil atau skill yang saya pegang sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang lebih profesional. Oke. Di sini catatan hasil observasi yang saya lakukan yaitu sudah bagus, hanya mungkin ya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skillnya dalam menggali potensi yang ada pada diri coach tadi. Baik Bu, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mencoba menjadi coach. Jadi Bu, pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan ya Bu ya dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengiring coachnya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Oke, baik ya Bu Fitri. Saya kira cukup di sini saja dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Fitri.